Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Puji Hardianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejahatan human trafficking. Yang pertama ada latar belakang keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengenai penjualan anak dan pemaksaan hubungan seksual terhadap wanita dan anak untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu lainnya telah diatur. Lalu adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, namun tetap saja belum mampu menangkap kompleksitas persoalan trafficking atau perdagangan orang, apalagi bila hanya menggunakan pasal 297 KUHP yang berbunyi perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur diancam dengan pidana paling lama 6 tahun. Lalu ada analisa atau pembahasan trafficking, yaitu perdagangan ilegal pada manusia untuk tujuan komersial, eksploitasi seksual atau kerja paksa. Istilah trafficking berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti illegal trade atau perdagangan ilegal. Ini adalah bentuk modern dari perbudakan. Ada pula pengertian yang menyatakan trafficking berasal dari traffic yang artinya perdagangan, perdanan kata orang yang berdagang atau berjualan, yakni trafficker yang artinya pedagang. Istilah trafficking pertama kali dikenal dari instrumen PBB. Pada awalnya traffic digunakan untuk merujuk kepada perdagangan budak kulit putih yang dialami oleh perempuan pada sekitar tahun 1900. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan perempuan dan anak, yaitu di sini ada gambar yang menunjukkan bahwa ada faktor-faktor penjualan manusia, yaitu yang pertama ada kesulitan ekonomi, yang kedua keluarga tidak harmonis, yang ketiga menikah atau cerai pada usia dini, yang keempat korban pelecehan seksual pada usia dini, yang kelima adalah korban pemerkosaan atau perkosa. Lalu di sini ada faktor-faktor lain yang berpengaruh, antara lain yang pertama ada pendidikan. Jadi kurangnya pendidikan, terus juga perkawinan usia muda, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kondisi sosial budaya, kondisi keluarga dan masyarakat Indonesia sebagai besar masih patriarkis, jadi kurangnya saling solidaritas atau tolong menolong, atau kurangnya kekeluargaan terhadap sesama manusia. Yang kelima ada tingginya faktor supply atau penyediaan pasukan tidak terlepas dari meningkatnya demand masyarakat yang terus meningkat. Yang keenam ada eksploitasi seksual terhadap anak merupakan masalah yang sulit. Di sini juga ada dampak atau pengaruh human trafficking. Yang pertama ada trauma, terus juga ada kekerasan atau violence dan korban meninggal dunia. Jadi ketika seseorang sudah dijual kepada yang lain, dia akan merasakan trauma, bahkan bisa sampai disiksa gitu, jadi kekerasan dan sampai meninggal dunia. Terus di sini ada dampak pengaruh human. Yang terakhir yaitu ada solusi. Sebaiknya pemerintah memperkuat hubungan kerjasama dengan lembaga dalam negeri, negara sahabat, serta lembaga internasional sehingga terwujud sumber daya yang lebih kuat untuk memerangi perdagangan orang yang telah menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir. Yang kedua, ada pemerintah memberikan perhatian khususnya ditunjukkan untuk melindungi korban melalui pembinaan aparat dan komunitas masyarakat. Diupayakan
penindakan hukum yang lebih keras kepada trafficker agar menimbulkan efek jera. Melakukan berbagai upaya penyuluhan kampanye dan meningkatnya kepedulian masyarakat juga terus dilakukan untuk mencegah terjeratnya kelompok rentan dalam perdagangan orang, pemberdayaan perempuan dan anak dalam usaha ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.